sebenarnya villain, apakah dia itu Seuzon. Udah mulai seuzon. Wah, kami ikut nangis. ya betul aku juga Ikut nangis adegan. Otomatis juga yang kasusnya si Nyirang ini juga akan diungkap. karena kan ini juga fantasi Iya. kan, sekalian aja kita berfantasi Selian gitu. fantasi. Tapi ini terlalu liar ya. Iya. Ngotain drakor, ngotain aja nggak sih? Nah, kita kembali lagi di segmen Ngotain Drakor di bulan April ini setelah Lebaran ya, dengan judulnya adalah Phantom Lawyer. Di mana drakor ini mengusung tema tentang hukum, fantasi lebih ke supernatural, dan juga misteri. Ada romansnya dikit tipis-tipis. Dibintangi oleh siapa, Kak Indah? Ada ini ya, Yo Yun Sok. Yo Yun Sok itu pernah di Hospital Playlist ya, sama ada Esom, Iya, Som. ada Kim Myung Nam, sama banyak yang lainnya. Oke, itu adalah 3 pentolan utama atau main lead-nya di drakor Phantom Lawyer ini. Nah, memberitahukan sedikit lah tentang drakor Phantom Lawyer ini, menceritakan tentang kehidupan pengacara. Di sini ada 2 sisi kehidupan pengacara, di mana ada pengacara yang memang miskin, independen, tidak punya agensi atau firma hukum, dan ada juga pengacara yang dia berangkat dari kehidupan yang kaya raya, punya firma hukum terkenal, dan juga mengayomi klien-klien yang berduit gitu. Nah, di pengacara yang tidak ada firma hukumnya ini, dia ternyata punya kemampuan melihat roh atau hantu gitu. Dimana roh-roh ini nanti berkaitan dengan dunia hukum yang belum selesai di dunia gitu. Apa yang terjadi? Mari kita ulas. Oke, pertama mungkin kita bahas tokoh dulu ya. Iya. Tokoh-tokoh yang kita notice di drakor Phantom Lawyer ini. Mungkin tidak hanya pemeran utamanya, tapi ada juga pemeran pendukung yang menarik perhatian kita. Oke. Dari Meli, Pemeran pendukung yang paling mencolok itu adalah ibunya. ibunya Yoon Sok. Iya, Siapa? Shin Yirang. Sinirang. Shin Yirang, oke. Oh iya. Ibu nasional ya. Iya, ibu nasional. Iya. Ibu nasional, nenek Iya, nasional. betul. Dia selalu ada di drakor yang ratingnya tinggi biasanya. Dan genrenya keluarga. Iya, genre keluarga. Oke, ada lagi? Sama baru itu sih. Tokoh utamanya? Tokoh utama ya udah pasti. Dua-duanya. Yeon Suk sama Isong. Oh, dua-duanya ya. Dan pendukungnya ibu itu. Kalau Kak Indah siapa nih tokoh yang paling menarik mungkin, paling unik? Yang paling unik kalau aku ini ya, Yun Bong-soo, kakaknya Shin Yirang, kakak iparnya Shin Yirang. Itu aku menunggu banget momen-momen dia tuh muncul gitu. Ada aja kayak dia habis jadi peran itu kayak aku nunggu banget gitu. Oh iya. Tuh si mas-mas itu, sama satu lagi sebenarnya di pemeran utama iya, tapi aku lebih ke ini ya, satu lagi ini ke pendeta sih, pastor apa pendeta itu ya. Dia selalu ada di setiap momen pembakaran sama momen si Shin Yirang itu ada problem gitu. Itu sih tugasnya kan. Iya. sebagai tokoh spiritual gitu. Ya. Pendeta tapi mantan dukun. Iya, plot twistnya itu mantan dukun telah tobat dan dukun. Oke, kalau tokoh utamanya Shin Yirang. Shin Yirangnya ya. Iya, Yeon Suk. Aku Shin Yirang itu dia dari perkembangan karakternya ya, Yoon Sok. Di sini dia bisa memerankan karakter-karakter
rohnya gitu loh, yang kayak dia jadi kakek-kakek, dia jadi cewek yang slay gitu. Unik sih, cuman aku penasaran sama mamanya Sindirang. Dia itu kan apa sih sebenarnya karakter apa yang dia sembunyikan dari Sindirang, karena kan selama ini dari tayangan awal ya kayaknya Sindirang juga nggak tahu apa-apa tentang mamanya kan. Jadi aku juga notisnya ke ibunya sih, ada apa dengan ibunya Sindirang. Tuh. Tapi untuk pemeran lainnya yang aku waspadai itu adalah bapaknya yang Dokyung, Yang Byung. iya. Yang Bapaknya itu kayaknya menyimpan misteri juga nih terkait dengan meninggalnya bapaknya Sindirang. Iya. Apakah dia sebenarnya villain? Apakah dia itu? Seuzon. Mulai seuzon. Iya, Ya, waspada sih, lebih ke waspada, tapi menunggu juga nih scene-nya dia. Tadi kan Kak Indah menunggu scene iparnya kan. ya. Aku menunggu scene bapak ini. Ada apa ini dia gitu sih, untuk tokoh-tokohnya. Nah itu dia tokoh-tokoh yang menarik perhatian dari masing-masing kita ya. Selanjutnya mungkin kita bahas adegan. Boleh. Dari Kak Indah nih, Indah. adegan apa yang kakak nanti satu sampai episode apa? Ini ya, ada adegan waktu kasusnya ilmuwan. 속였어? 잠깐만. 그거 내려놓고 좋은 말로 해보게. 좋은 말? 내가 아직 다 알아버렸는데 무슨 좋은 말? 그냥 죽어. 깔끔하게. 내가 밖에서 기다리고 있잖아요. 알아. 가면 고마워요. 착한 상우 씨의 노력으로 개발된 치료제 덕분에 엄마 정수를 들어? 수정 씨 어머님도 조금씩 좋아지고 있고 가족들도 평안을 되찾았다. 장우 씨. Nah, jadi yang terakhir itu kan yang pelakunya, tersangkanya itu, dia kan di lab tuh, di tempat yang ada anjing-anjingnya itu. Iya. Terus masih ini nih, Yoon Bong-soo. Iparnya Iparnya ini nih, acting. ngide acting. Dia nggak tahu ukurannya, padahal udah ditanya sama si ilmuwannya kan, ini tegangan listriknya udah ini belum. Taunya itu kan udah muncul ya api-api. Betul. Di tengah-tengah ketahuan sama si ilmuwan yang tersangka itu, kayak itu udah diwanti-wanti. Kamu bilang aman, tenang kayak gitu. Aku kayak itu sih yang lucu gitu ya, adegan yang lucu ya. Di balik pengejaran tersangka sebenarnya dari kasus itu. Sama ini, aku yang bagian ini juga ya. Plot twist dari, kan ada 3 kasus ya. Yang pertama itu plot twistnya masih lurus-lurus aja sih, nggak terlalu plot twist banget. Yang kedua itu aku, wah ternyata plot twist nih. 7명만 데뷔할 수 있는 거였으니까 웬만한 1등부터 7등까지 한 명만 사라지면 데뷔할 수 있고 아벨은 데뷔 가능성이 희박해. 그래서요? 대부분의 사건에서 범인은 최대 수혜자야. Sama yang tersangka yang ketiga itu plot twist banget. Aku kayak yang kedua aja Mel ya. Nanti Mel Dibalik ya. Iya. Susah deh nyari Nanti susah deh nyari. Yang kedua aja. Yang kedua itu ternyata plot twistnya gini, aku Yang kedua itu kasus yang si perempuan idol. oh yang idol. Aku kayak wah ini nih ternyata kita tuh tertutup dengan kebaikan si ini tadi. Dan popularitas dari manusianya gitu. Kayak ternyata tuh si idolnya itu mengira itu baik, ternyata dia yang ngancurin itu. Iya. Bukan yang si awalnya sering dimarahin itu kan. Aku wah bagus Karena kan dia sih. populer kan, jadi kayak dia yang paling punya peluang ketika si mantan trainee ini meninggal. Dialah berpeluang untuk mengambil ini kredit lagunya. Ya Ternyata niatnya dia juga nggak tahu kan. Niatnya membantu si trainee lainnya juga. Iya, aku sempat suzon sama mas-mas itu kan. Iya. Jadi lu ya bang. Kerasnya itu kan. Iya, keras. Jadi lu ya bang, gue bilang gitu kan, enggak. Itu sih Mel. kan. Kalau aku adegan dimana si Nirang
membawakan koreografi lagu. Aku tahu. Yang di jalanan itu. Itu yang pertama dari lagunya Ive yang nanti ada judulnya, aku lupa judulnya, kalau nggak salah Love Ada lagu New Jeans juga ya, love apa gitu judul lagunya, aku lupa. Nanti kita munculin ya. Terus yang kedua itu bentar, yang soal koreografi itu ternyata si Nirang ini ada kan behind the scene-nya dia latihan. Nggak nyangka dia bisa seluas itu, selentur itu, jadi center Wonyongnya gitu loh di hype-nya itu loh, kok bisa gitu. Nggak nyangka sih, karena itu bagian dari fan service mungkin ya, biar dramanya ini laris juga. Yang kedua, adegan dimana dia tuh ketika bersama roh-rohnya sih, hantu-hantunya itu kan punya kepribadian yang unik-unik. Kalau misalnya ketemu sesuatu yang dia suka atau dia nggak suka, masuk kan ketemu si Nirang. Ada momen yang dia sampai nyemplung ke dalam sungai. Itu juga yang dia scene gimana tuh? scene-nya nih yang bapak-bapak meninggal. Oh, siapa namanya ya? Dia punya anak kecil kan. Nah, dia kan hilang arah gitu kan, karena saking kasusnya ini rumit gitu. Iya. Nah, itu kayak perjuangan lagi-lagi kembali ke orang tua sih. Jadi kayak hubungan orang tua dan anak gitu. Nah, tapi semua scene-nya dia sama para hantu ini aku suka. Karena itu dia menciptakan kepribadian uniknya dari si Nirang ini loh. Jadi kayak dia bisa membedakan kapan si Nirang berperan, kapan hantunya itu merasuki si Nirang. Jadi kita tahu nih kayak perbedaannya si Nirang dan bukan. Kalau Meli apa? Kalau kami yang paling disorot itu yang Esom sama ibunya. Adegan dia minta bikinin apa tuh makanan untuk kakak. Kimchi jjigae ya? Dia kimchi jjigae. Terus, terus dia mau pulang, terus ibunya langsung ngakuin minta maaf masa lalu dia pernah ngelakuin apa gitu. Dia kan bilangnya siapa Esom ini, Nahyun ini udah bikin putrinya meninggal dah. Iya, itu deep ya. Nah itu, wah kami ikut nangis. Ya betul, aku juga ikut nangis adegan itu. Soalnya kayak ternyata orang tua tuh harus mengakui ya, harus minta maaf juga kalau salah sama anak. Betul. Ini dari situ akhirnya ini kan terbukalah komunikasi mereka lagi setelah bertahun-tahun mereka memendam. Soalnya tuh walaupun sempat kayak kaku gitu dan karena pasti Esomnya si Nahyunnya ini juga merasa bersalah kan. Iya. Terus juga Esom ini kami udah kepikir Esom dapat peran yang kayak gitu. Dia kan kayak yang cewek yang tangguh gitu kan. Betul. Yang tangguh kayak yang cewek-cewek yang nggak mau independen gitu. Sini dia lembut. Iya. Nah, Yun terus ceria. Nah, terus yang kedua itu momen setiap kali si Nirang kerasukan. Lucu ya. Itu lucu. Iya. Setiap kali dia kerasukan tiba-tiba ininya pink. Iya. Dia kayak terus dia tiba-tiba kayak melambai. Dia tergantung sama tergantung sama itu ya. Orangnya siapa. Yang terakhir kan dia sama kakek-kakek. Ya. Beneran kakek-kakek banget gitu, kayak ini Irang. Kakek-kakek demensia itu kan. Nah, itu. Kok bisa dia memang jalannya kakek-kakek gitu, cara berbicaranya dia kakek. Bahkan cara dia memegang Nahyun tuh kayak memegang cucunya kan. Padahal itu ada adegan yang dia belum sadar kalau toko dia itu udah hilang. Jadi dia nyari-nyari toko, terus nggak nemu. Nahyun ngikutin, sepatunya copot kan, itunya langsung dibalikin. Makanya kayak itu. Kalau aku malah justru itu notisnya yang ini Mel.
pergantian Shin Yirang sama si kakeknya pas di luar toko, wajah kakek Oh iya, itu pintar gak sih editornya? itu jenius banget itu. Pas masuk itu udah Shin Yirang kayak transisinya tuh mulus gitu dia di situ. Nganuin rambut gini nggak ada rambut lu si Dia Lira. makan, niuin kakaknya naik. Wow, itu keren banget loh dia. Makanya keren sih. Kayak dia pergantian itunya tuh ya. Wah. Actingnya. Kepribadian dia, kapanpun dia dirasukin, dia siap Iya. gitu. Dia sih. Walaupun awalnya takut ya, dia Iya, bilang betul. jangan sekarang gitu. Tiba-tiba pink. Ya itu momen-momen konyol di pengadilan. 뭐야? 유언장! 내가 쓴 거라고! 내가! 비호출 대리 지금 뭐 하는 겁니까? 허위진술과 법정보도로 대령하고 싶어요? 한 사람만! 내 말 좀 들어봐! 선생님, 신현 변호사에 대한 심각한 지명이 있습니다. 현장에 설득을 위조한 혐의로 표정을 요청됩니다. 정말 말고 표정이요. Itu memalukan sih sebenarnya. Yang teriak-teriak itu kan? Ya, Aku tuh. yang pertama yang mantan gangster itu ya. Iya. Habis itu yang kakek demensia itu kan juga tapi di episode 10 kayak gitu. Pantes aku nganggung ya. Episode 9 enggak? 8 Kayaknya 9-10 deh. Ya, pokoknya minggu kemarin lah. Iya, itu dia kan juga marah-marah tuh si kakeknya gara-gara surat wasiat. Ya itu kan plot twist ya. Plot twist ternyata istrinya Iya. nulis. Yang itu nanti plot twist juga Kak, yang si kakek demensia ini. Wow. Episode 10 ya Mel? Iya. Episode 10 itu plot twist juga tuh. Kebetulan aku belum nonton itu ya. Untuk diketahui ya, ini drakornya berjumlah 16 episode. Jadi kita bakal bahas episode 1 sampai 8. Iya. Total pertama. Tadi kan bahas tokoh ya, adegan. Selanjutnya kita bahas apa nih Kak? Teori dong. Oh, ya, teori-teori seputar Phantom Lawyer dari episode yang sudah tayang. Iya. Khususnya episode 1 sampai 1 sampai 8 lah. Karena kita kan membaginya part pertama. Kalau dari Meli, mau teori apa dulu nih? Kalau dari kami masih mau tahu Shin Yirang itu sebenarnya punya masa lalu apa sih sampai dia bisa dirasukin, sampai dia bisa datang ke tempat dukun. Terus dukunnya kemana? Iya, itu Dukunnya misteri kemana ya. itu? Dukunnya memang Dukunnya kemana gitu? Dukunnya kan waktu tuh dibawa dengan ambulan gak sih? Cuma nggak tahu Iya. statusnya ya. Kalau di awal banget nih dukunnya kayak ritual, terus kayak mengalami apa ya? cedera gitu kan, ini lah kan kita nggak tahu tapi kemana gitu. Iya. Apa ke alam lain, dimensi lain gitu tapi tidak terbaca oleh manusia. Iya. Tapi kan mestinya harus ada jasadnya ya. Kalau dia ke dimensi lain. Kuncinya sih yang bapak-bapak itu yang punya Pendeta, bukan Oh, yang yang punya punya gedung. real estate-nya itu. Karena dia yang nggak mau ngasih tahu Iya. kan. Itu Terus terus sih, Mana dia cuma cameo. iya. mohon datang Pak ya di episode akhir nggak apa-apa sih. Ya dia cuma cameo lagi di situ loh. Ini gimana ini? Otak kayak juga. Terus juga. Tapi ada sih di episode 4 atau episode 5 ya. Shin Yirang itu akhirnya menerima kan dengan takdir dia Iya. pengacara yang bisa melihat hantu kan. Nah dari situ tuh dia ini menerka juga dari teorinya kenapa dia yang dipilih untuk melihat hantu kan. Iya. Kalau dari teorinya Yirang sendiri kan dia bilang diambil dari nama dia Shin Yirang. Yirang itu kayak apa ya? Bahasa slang orang Korea, temenan hantu, temenan hantu itu, temannya hantu gitu. Yirang tuh artinya. Makanya dia jadi kayak mungkin nama adalah doa, itulah maksudnya kan. 내 이름은 신이라. 김동준, 네. 어렸을 땐 이름 때문에 놀림도 많이 받았다. 신이랑, 네. 어디 있어? 뭐가? 너 귀신이랑 같이 있는 거 아니야? 그러거나 말거나 별 생각 없이 살았는데 진짜 귀신을 돕게 됐지. Atau ibunya Yirang pas waktu ngasih nama itu konsultasi sama dukun. Aduh, iya juga sih masuk akal karena dukunnya sedang marak ya kayak gitu ya. Saman-saman ya. Siapa itu? Konsultasi tidak hanya kepada psikiater kan, Ya. bisa juga ke para peramal. Tapi kalau aku menyambung teorinya Meli, kenapa Yirang yang dipilih untuk melihat roh-roh itu berkaitan dengan misteri meninggalnya ayahnya si Yirang. Iya.
Itu sih berkaitan sama itu. Pasti nanti Irang akan menyelesaikan dan menguak kebenaran mengapa ayahnya meninggal, dibuat seolah-olah koruptor. Iya. Dan itu bagi keluarga Irang sebenarnya, bagi mamanya khususnya, itu kan meninggal tidak adil ya Iya. secara ini ya, fakta. Cuman kan keluarga Irang ini ya menerima kondisi kalau bapaknya korup kan, jadi Iya. tidak beranilah menguak kebenaran. Kayaknya itu berkaitan sih sama itu. Irang itu sebenarnya tuh kayu sih. Iya kan? Kayu. Iya sebenarnya awal-awal dia masih kecil tuh Sama daging loh itu. Iya, tapi daging ada Leicester. Mana daging Wow, daging premium. premium. BTW daging di Korea paling mahal kan? Nah, Wah sudah lah tuh. Nah ini nggak sih juga ada Yirang di episode berapa ya, antara 7 per 6 itu ya, 7 deh kayaknya, yang dia bilang aku akan mencoba lagi. Dia udah tahu caranya untuk mendatangkan hantu-hantu Ya. pakai ini alat itu nggak sih, apa Pakai itu ya, nyan nggak sih? ayo pakai lupa. nah Oh, lupa di Korea ini itu hidup kan. Sama ini yang tadi nyambung dengan Dewi juga, ini nggak sih, yang pertama itu kasusnya pertemuan ini Esom itu dengan si Nyirang itu kan berkaitan juga nggak sih dengan kasusnya kakaknya Esom akhirnya Iya. bertemu dengan Esom kan. Itu juga kan berarti menyambung dari Dewi tadi, otomatis juga yang kasusnya si Nyirang ini juga akan diungkap mungkin di akhir nggak sih. Karena kan juga mamanya tuh udah pernah ke dukun itu. Nah ya, nah aku mau ngomong itu karena kan yang datang-datang roh itu tuh sudah pernah ditempeli itu nggak sih Iya, jimatnya? jimatnya ada tuh di dinding. Makanya Banyak tuh. pasti akan ada momen Irang tuh ketemu bapaknya. Nangis itu nanti tengok lah. Aduh. Tuh, menguak kebenaran. Soalnya Esom kan sudah ketemu kakaknya ya. Iya, Giliran Betul. Irang. itu sih. Dan teori selanjutnya ya, ini sih kayak si bukan villain sih sebenarnya ya, yang Dokyung Iya, itu, Yendok yang pengacara yang itu, itu. dia kan udah punya praduga kalau si Nirang ini bisa melihat hantu, cuman belum bisa membuktikan secara ilmiah Real, gitu kan. Nah, memangnya kenapa kalau si Nirang tuh pengacara bisa melihat hantu? Bagi pengacara yang tuh di dunia hukum, emangnya kenapa sih? Aku penasaran. Kok dia tuh kayak sentimen gitu loh, dia pas tahu Irang ini bisa lihat hantu. Itu kayak tidak adil lah sih. Atau mungkin Kalau di ada hukum ya. kasusnya atau ini kali kita nggak tahu ibunya kan, nggak, ini nyambung aja sih. Oh, teori. Iya, aku kayak mikir apa sih ini nih. Alternatif universe. Iya, Gimana? Tapi dan kok ada ibunya sudah pernah tahu. Oh, jadi nanti problem antara sebenarnya dia mau minta tolong ke Irang gitu, bisa ketemu ibuku nggak iya, gitu kan? karena dia nggak ada problem banget sih si Nirang itu mau bisa lihat hantu atau enggak, cuman kayak ya aneh ya manusia, cuman mungkin kayak Bahaya dia bilang. ada harapan atau apa, aku juga nggak, aku tuh nggak tahu pas nonton dia tuh kepikiran lu ini yang mau join ya bang. Mikir aja mungkin apa dia pengen ketemu ibunya, apakah itu yang mengakibatkan dia dengan ayahnya renggang, kita kan nggak tahu kan problem yang terjadi gitu kan. Tapi sentimen dia terhadap Irang itu apapun yang berkaitan sama Irang, Hah? dia tuh nggak suka. Kayak bukan soal dia bisa lihat hantu, bahkan kayak semua hal yang berkaitan sama Irang, karena kan dia naksir kan sama Nayun. Nah, Kelihatan nggak jawab sih? terjawab. Nayunnya naksirnya ke Kelihatan. adalah afiliasi ke Irang. Oh ya. Nah, jadi yang jadi teorinya ini, apakah yang Dokyung ini villain gitu kan, walaupun karakter dia ini sebenarnya mengarah ke antagonis ya, karena kan dia sebenarnya pengen mempertahankan ini aja sih, firman hukum dia biar nggak kalah dari Irang aja kan. Itu sah-sah aja lah di dunia bisnis kan. Cuma teorinya soal pengacara yang ini sih konspirasi dia dengan bapaknya, apa ya yang terjadi di dalam ayah dan anak ini. Apakah dia sebenarnya bukan anak kandung gitu kan? Problemnya Itu kan nggak tahu kan. Dia selalu diremehkan ya. Tapi bapaknya kayak respectful gitu sama si Jirang. Iya. Makanya dia nggak suka kan sama Jirang juga tuh. Itu salah satu penyebabnya dia sinis sama Jirang kan. iya juga ya. Tuh.
Teori selanjutnya mungkin yang menyambung ke bapaknya yang Do-kyung itu sih. Kalau aku nebaknya pasti di balik kematian bapaknya Yirang itu ada campur tangannya dia. Bapak Dia kan pengacaranya dulu. Hmm. Pengacara atau atasan nih? Tapi ingat nggak sih Atasannya si bapaknya ini Yirang, tapi jaksa. Iya. ada yang itu dia kan difitnah bapaknya si Shin Yirang itu di jaksa, katanya teman sesama jaksanya nggak sih yang ngaku apa sih saksi ini ya, saksi ya. Nah itu bisa jadi sebenarnya kalau bapaknya si Mirang itu nggak meninggal, bapaknya lah yang naik jabatan mungkin kan, kita nggak tahu loh. Kayak ya intrik-intrik inilah perpolitikan di dunia kerja gitu. Pasti dia ada ini campur tangan dalam meninggalnya bapaknya Yirang, terus dia menutupi dengan kebaikannya dia terhadap keluarganya Yirang. Dia salah khas perdrakoran gitu kan, kayak Merasa bersalah, salah padahal emang salah, mau minta maaf tapi gimana nih gitu ya. jadi dia menutupi, bukan berangkat dari rasa bersalahnya, tapi menutupi kesalahannya dia dengan kebaikan gitu. Jadi biar si yang bersangkutan ini tidak curiga atas kebaikannya dia. Biasanya drakor kayak gitu tuh. Ibunya Shin Yirang kan juga minta bantuan banget katanya gitu percaya kan. banget kan. Iya. Berkaca aja dari episode sebelumnya yang di Trainee Idol tuh. Oh iya. Dia yang baik, dialah villainnya. Iya. Nah itu kayak bapaknya yang ini sebenarnya kayaknya dia villain tersembunyi sih. Dia tokoh kuncinya kayaknya dari semua. Dia tuh senyumnya tuh menyimpan banyak misteri. Iya Senyumnya betul. gitu. Bahkan di foto pun Anaknya pun kelakuan misteri. Anaknya misteri juga Iya kelakuan. betul. Misterius juga di sekeluarga ini ada apa sih sebenarnya gitu kan. iya. Maksudnya kayak teori lain mungkin apa? Kasus apa yang membuat ini kali ya dia dituduh korupsi itu sih si bapaknya Shin Yirang itu? Kasusnya tuh apa gitu? Apakah dia sedang Bahas kasus besar tiba-tiba terima suap gitu. kasusnya Paling tuh skandal apa ya? pemerintah. Wah iya sih Kan biasa jaksa gitu ya. kan? Biasa Iya sih. gitu. Ya betul. Kayak apa lagi coba yang bisa diteorikan ini? Itu pastor itu. Pastor. Nah si Kenapa dia selalu mengajukan diri Bapak untuk pastor ya? mendampingi Shin Yirang? dia Teori pendeta itu. atau Emang dia baik ya? Kalian berharapnya apa? atau dia dukun sebenarnya terus tiba-tiba masuk ke tubuh pendeta. Karena kan ini juga fantasi Iya. kan, sekalian aja kita berfantasi. Selian Gitu. fantasi. Tapi ini terlalu liar teori. Iya. Karena setahu pastor emang baik Mel. Tapi kan dia mantan dukun ya. Ya, tapi kan mungkin dia berangkat bertobat sungguh-sungguh Mel. Kita ya, tapi bisa juga. apa ya? Teori lainnya. Teori lainnya mungkin sepertinya Shin Yirang akan punya firma hukum yang layak kayaknya. Ending dari Shin Yirangnya, kita tebak dari Shin Yirang ini bernasib apa dia? Apakah dia sampai akhir akan melihat hantu atau dia selesai melihat hantu setelah misi dia di kantor dukun itu selesai? Kayaknya masih sampai akhir sih. Sampai akhir. Emang tugas dia. Dia udah terima nasib. Emang tugasnya. Tugasnya. Tapi jujur dari semua kasus-kasusnya dia, aku cuma penasaran nih. Dia nggak pengen apa ngambil satu kasus yang berbayar gitu. Itu nggak Dia benar ya? berbayar kok. Hantunya bayar. Dari keluarga. Oh. Yang kasus yang dia sampai nyebur ke air itu, sungai itu. Iya, dibayar. iya, dibayar Dari itu. keluarga. Tapi kayak aku sometimes pengen dia punya kasus yang tidak Manusia berkaitan bener. sama Iya. hantu. Manusia beneran gitu. Yang ada kan yang dia berkaitan manusia beneran yang diambil Nayun. Yang baru kasus yang baru yang bapak demensia itu kan kliennya kan manusia Kak. Oh iya juga sih. Klien manusia walaupun ada hantunya suaminya ya. Mungkin dapat dia kasus manusia berkaitan dengan hantu. Tapi juga. kayaknya dia kalah dak sih? Nggak tahu ya. Kalah dak sih di kasus terbaru? Tapi kita kan ini bocorannya di episode selanjutnya itu nanti plot twistnya ternyata yang dianggap meninggal itu masih hidup. Nah, Iya. tangin itu lah. Terus ternyata Oh si ternyata Nirang dia kalah ya. Iya, membela yang salah.
Mungkin akan dikasih kesempatan juga si Yirang ini kalah. Karena Iya. kan nggak mungkin dia menang terus kan. Selalu sempurna untuk Iya, manusia betul, menang betul, terus. betul. Tebakan Meli dia kalah ya. Tebakan aku sih 50-50 lah. Ada kekalahan dan kemenangan lah di dalam itu. Nah, itulah seputar teori-teori tentang Phantom Lawyer ya. Nanti kita akan ketemu lagi di paruh kedua, mengupas dan membuktikan apakah teori kita hari ini benar gitu. Tapi mungkin boleh lah kasih harapan sedikit. Meli akan berharapnya. Berharapnya si Nirang jadian lah sama itu. Nice. Sama aja Aku duga soalnya si Nirang udah berbunga-bunga dikasih itu kalung itu. Oh iya udah. Ini kan si Yirang yang suka duluan kan. Iya. Gitu. Kak Indah berharap apa? berharap apa ya? Tidak ada harapan. Berharap mungkin nggak apa-apa kali ya si Nirang itu dapat klien hantu terus karena mungkin mewakili dari para hantu-hantu untuk diselesaikan permasalahannya gitu. Nggak apa-apa sih kalau aku, soalnya kan pengacara hantu jarang ya, nggak ada sih. Tapi kemarin ada temannya yang di hospital playlist pengacara hantu juga. Ghost klien itu. Oh, ghost klien ya. My ghost klien. Iya. Dah itu. Udah gitu aja. Kalau aku sih harapannya ya semoga nanti PDNM-nya mendatangkan cameo yang mungkin berkaitan lah sama hospital playlist kan. Biar seru aja gitu, biar makin gong ini drakor. Siapa tahu kayak temennya yang kemarin jadi pengacara hantu si ini Jung Kim Ho itu. Oh iya benar. Itu kan kemarin kan habis jadi pengacara hantu juga nih. Siapa tahu join di sini jadi cameo kan, membantu kasus terberatnya si Nirang gitu. Kita tahu kan? Atau siapa gitu kan yang dari hospital playlist datangkanlah di sini gitu. Itu aja sih. Kayak harapan konyol aja gitu. Nggak apa, siapa tahu terkabul. Ya, itu aja. Padahal dia udah syuting. Pembahasannya kayaknya udah selesai ya. Udah kayak habis tentang Phantom Lawyer ini. Kita akan jumpa lagi di next video, membahas drakor yang lain, dan akan kembali lagi di next video juga di drakor Phantom Lawyer. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video dan Bye. bye. Ngotain drakor, ngotain aja nggak sih?